Berdasarkan infografis sebelumnya, kalian sudah tahu kan sifat-sifat karet? Tapi tahu nggak sih kalian bahwa karet itu ada dua jenis loh? Apa saja ya? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita akan belajar mengenai bahan karet. Nah, seperti sebelumnya yang udah kakak katakan bahwa karet itu ada dua jenis. Ada yang namanya karet alami dan karet buatan atau karet sintetik. Nah, jadi kita bakal bahas satu-satu ya. Dari karet alami dulu. Karet alami. Nah, sesuai dengan namanya nih, alami. Berarti dia berasal dari bahan-bahan alami. Dari manakah dapatnya? Dapatnya nih, karet alami ini didapat dari getah pohon karet. Getah pohon karet. Nah, jadi kalau kalian ditanya, apa sih karet yang didapatkan dari getah pohon karet? Itu adalah karet alami. Nah, karet alami ini teman-teman memiliki sifat-sifat umum seperti yang ada pada infografis yang sudah kalian baca sebelumnya ya. Yaitu adalah sifat-sifat karet. Karet alami juga termasuk di dalamnya. Nah, gimana cara dapetin getahnya? Caranya dengan menyadap. Tapi bukan berarti menyadap itu kayak minjem handphone teman terus diatak-atik. Enggak, bukan kayak gitu. Itu menyadap handphone. Kalau menyadap getah karet, beda caranya. Caranya, kalau misalnya ini ada pohon karet. Nah, pohon karet itu biasanya tinggi-tinggi ya, teman-teman. Oke, misalnya ada pohon karet. Nah, nanti para penyadap, orang-orang yang melakukan sadapan karet, itu akan membuat garis berulir. Jadi membuat garis spiral di pohonnya. Jadi bikin garis-garis spiral. Kemudian di bagian bawahnya, itu akan diberikan sebuah penampung, wadah penampung. Jadi nanti ketika pohon karet ini diberi goresan berulir, dia akan mengeluarkan getah. Getahnya akan tertampung di dalam wadahnya. Oke ya, baru deh nanti getahnya bisa diolah menjadi karet. Oke, itu adalah karet alami. Nah, sekarang kita masuk ke jenis karet yang kedua. Tadi apa namanya? Karet buatan atau karet sintetik. Nah, kakak tulis. Karet sintetik ya, atau buatan. Nah, karet sintetik ini atau buatan ini beda sama karet alami. Bedanya itu dari bahan bakunya. Kalau karet alami berasal dari getah pohon karet, maka karet sintetik ini berasal dari minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Bisa dibuat menjadi karet. Kok bisa, Kak? Bukan minyak bumi cair? Ya bisa. Ada pabrik yang mengolah minyak bumi menjadi karet. Oke, kakak tulis nih. Berasal dari minyak bumi. Oke, berasal dari minyak bumi ya. Ini karet sintetik. Nah, karet sintetik ini lebih kedap terhadap air dan minyak. Oke, nah ada beberapa jenis dari karet sintetik ini. Yang pertama itu ada yang namanya nitrit butadiene rubber. Nitrit butadiene rubber. Kita singkat menjadi NBR. Oke ya, jadi karet sintetik ini tadi ada NBR ya. Nitrit butadiene rubber. NBR. Nah, NBR atau nitrit butadiene rubber ini, dia adalah karet sintetik yang tahan terhadap minyak. Dia tahan terhadap minyak, makanya dia biasa digunakan untuk membuat berbagai barang yang berhubungan sama minyak. Contohnya, dia bisa digunakan untuk membuat pipa karet untuk bensin. Oke, pipa karet bensin. Oke, itu adalah manfaat dari NBR. Kemudian yang kedua nih, ada yang namanya chloroprene rubber. Kita singkat jadi CR. Chloroprene rubber. Disingkat aja jadi CR. Nah, CR ini dia tahan api. Bukan berarti dia nggak bisa rusak karena api, tapi dia lebih tahan terhadap api dibandingkan jenis karet lainnya. Makanya, dia biasa digunakan untuk membuat benda yang berhubungan dengan api. Contohnya dia digunakan untuk pembungkus kabel. Nah, kabel kan kalau kalian nggak hati-hati bisa menimbulkan kebakaran ya. Nah, biar tidak menimbulkan kebakaran, makanya dibungkus dengan menggunakan chloroprene rubber. Disingkat menjadi CR. Nah, berikutnya ada yang namanya isobuten isoprene rubber. Oke, isobuten isoprene rubber. Disingkatnya menjadi IIR. Isobuten isoprene rubber. Nah, IIR ini dia merupakan karet sintetik yang dia kedap terhadap air.
Ingat, kedap terhadap air dan kuat. Makanya, IR ini banyak digunakan untuk membuat yang namanya ban kendaraan. Ya kan? Ban itu kan harus kuat, makanya dibuat dari IR. Selain itu, IR juga digunakan sebagai bahan pelapis tangki, kemudian bisa juga untuk membalut kawat listrik. Oke, apa aja tadi? Bisa buat ban, kemudian pelapis tangki, sama untuk pembalut kawat listrik. Oke ya, jadi ingat, buat bahan karet ini ada dua, ada alami dan buatan. Yang alami ini berasal dari getah pohon karet, sementara kalau buatan berasal dari minyak bumi. Gimana? Mudah kan? Sampai jumpa!